Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauzia Fajrin, mahasiswa dari Stikes Bakti Tunas Husada tingkat 2B Farmasi, akan menjelaskan sedikit materi mengenai interaksi obat dengan penyakit. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya dapat berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Kemudian terdapat pengertian lain, yaitu interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat berubah karena keberadaan suatu obat lain, obat herbal, makanan, minuman, atau karena adanya agen kimia lingkungan. Berikut merupakan macam-macam interaksi obat. Yang pertama ada interaksi obat dengan obat, yang kedua interaksi obat makanan dengan makanan atau minuman, yang ketiga ada interaksi obat dengan penyakit, yang keempat adalah interaksi obat dengan hasil lab, dan yang kelima ada interaksi obat dengan suplemen. Yang saya akan bahas kali ini yaitu interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit. Obat sejatinya memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit. Namun, pada orang-orang tertentu atau orang yang memiliki beberapa penyakit, pemilihan obat harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi interaksi. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang ada sebelumnya menjadi semakin parah. Menurut Sim dan Masan, interaksi obat dengan penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolut dan relatif, di mana kontraindikasi absolut adalah resiko terapi yang menyebabkan penyakit tertentu atau kerugian melebihi manfaatnya, sedangkan kontraindikasi relatif merupakan keseimbangan resiko dan manfaat harus dikaji secara individu. Contoh dari kontraindikasi relatif yaitu kehamilan, menyusui, gagal ginjal, dan gagal hati. Berikut merupakan contoh interaksi dari obat dengan penyakit. Yang pertama ada obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS bisa menambah keluhan penderita gangguan lambung. Kemudian pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama, jangan diberikan obat golongan benzodiazepin dan barbiturat karena akan menyebabkan teratogenik yang berupa pokomelia. Pokomelia merupakan kelainan kongenital yang mengakibatkan malformasi anggota badan. Kemudian, penggunaan obat pada orang yang sedang menderita gangguan hati dapat meningkatkan resiko keracunan obat, terutama obat yang diproses di hati akan meningkat. Jadi, ketika seseorang mengalami gangguan hati, kemampuan organ hati untuk membersihkan zat kimia yang tidak terpakai oleh tubuh juga terganggu, sehingga risiko keracunan obat, terutama obat yang diproses di hati, akan meningkat. Kemudian ada juga pada pasien yang menderita kerusakan fungsi ginjal dan hipoalbumin. Hipoalbumin merupakan kondisi ketika kadar albumin dalam darah di bawah normal dapat mempengaruhi respon terhadap berbagai obat yang sedang digunakan. Pada pasien geriatri atau lansia sangat rentan terhadap interaksi obat dengan penyakit karena mereka sering memiliki beberapa penyakit kronis dan menggunakan beberapa jenis obat. Kemudian ada juga disfungsi ginjal atau hati yang diinduksi obat dapat mengurangi eliminasi obat lain, di mana aktivitas beberapa enzim sitokrom P450 misalnya CYP1A2, CYP34, CYP2C19, dan CYP29 dapat dihambat oleh keadaan penyakit yang ditandai dengan infeksi atau peradangan. Keadaan ini dapat meningkatkan konsentrasi sitokin dalam menanggapi infeksi, trauma, iskemia, sel T yang diaktifkan kekebalan tubuh, dan racun. Berikut merupakan contoh interaksi obat pada pasien geriatri yang menderita gagal ginjal.
Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 4 orang yang mengonsumsi furosemid, di mana masing-masing 1 orang yang menggunakan captopril, lisinopril, dan valsartan juga sebelumnya mengalami gangguan fungsi ginjal. Pasien tersebut mengalami kenaikan kadar serum ureum, di mana kadar normal serum ureum pada laki-laki dewasa yaitu 8-20 mg per desiliter, kemudian pada wanita 6-20 mg per desiliter, dan meningkatnya kreatinin selama 4-5 hari penggunaan obat-obat tertentu, di mana interaksi obat dengan penyakit yang terjadi termasuk dalam interaksi level kemaknaan klinis 3, di mana diperlukan suatu tindakan untuk meminimalkan risiko dari interaksi tersebut. Tindakan yang direkomendasikan yaitu pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian obat jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Kemudian ada juga contoh lain dari interaksi obat dengan penyakit, yaitu penggunaan ribavirin dan interferon alfa pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler dapat menyebabkan reaksi destabilisasi. Kemudian, penggunaan spironolakton pada pasien dengan kerusakan ginjal dapat meningkatkan resiko hiperkalemia. Hiperkalemia merupakan suatu kondisi kadar kalium dalam darah lebih tinggi dari nilai normal. Kemudian yang terakhir ada penggunaan antibiotik penisilin dan aminoglykosid pada pengobatan penyakit hati harus diperhatikan kepatuhan dan keteraturan minum obat untuk menghindari bahaya resistensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.